Wahabi itu sejak awal berdiri itu bangga dengan nama Wahabi. Dan di kitab-kitabnya ada. Sampai ada ulama Wahabi pada masa Raja Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz, pendiri kerajaan Wahabi. Syekh Sulaiman bin Sahman menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah, anugerah yang luhur, wal hadiyatul wahabiyah an-najdiyah, dan hadiah Wahabi Najdi. Artinya apa? Oleh ulama Wahabi dulu, Wahabi ini dianggap anugerah, bangga dengan nama Wahabi. Kemudian setelah kerajaan Wahabi ini kuat, pada tahun 1343 Hijriah, 1343, sekarang 1441, 100 tahun yang lalu, Raja Abdul Aziz ini ada rencana menyerang Irak, Syria, Yordania, mau diserang semua, disatukan ke dalam kerajaan Saudi. Tentaranya sudah siap. Begitu rencana ini dimatangkan, akan perang, turun perintah dari Raja Inggris. Apa isinya? Jangan diteruskan. Biarkan negara-negara itu menentukan nasibnya sendiri. Karena Inggris khawatir kalau Wahabi ini nanti besar sekali, membahayakan negara barat. Negara Islam itu kalau besar bahaya. Akhirnya bagaimana? Raja Abdul Aziz gak jadi. Karena Raja Abdul Aziz ini gak jadi menyerang negara-negara sekitarnya, tentaranya pecah. Satunya bikin kelompok sendiri dan mengkafirkan Raja Abdul Aziz dan tentaranya. Mengapa? Karena dianggap tidak mau memerangi orang-orang kafir. Berarti sudah kafir. Tentara yang masih setia, loh ini Amirul Mukminin, wajib taat. Kalau membangkang kepada Amirul Mukminin itu pemberontak. Akhirnya perang ini. Perang. Raja Abdul Aziz dibantu oleh tentara Inggris memerangi mantan anak buahnya. Kalah ini anak buahnya karena dibantu Inggris. Sejak saat itu nama Wahabi itu jelek. Karena setiap ada kerusuhan, ada perampokan, ada apa, orang bilang Wahabi. Kesannya Wahabi, apapun yang jelek-jelek Wahabi. Nah, karena orang Wahabi ini minder dengan nama Wahabi, enak. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit sejak saat itu Wahabi ini pindah nama lagi menjadi nama Salafi. Pakai nama Salafi, Wahabi mulai ditinggalkan. Kita ini Salafi, ikut ulama salaf. Jadi mereka akhirnya apa? Loh enggak, kamu Wahabi. Mereka bilang Wahabi itu dulu, pengikutnya Wahab bin Rustum. Itu Khawarij yang itu sudah tumbang, sudah gak ada. Oh, ini di kitabnya ada. Kemudian ternyata dalam perjalanan waktu nama Salafi ini tidak mengangkat reputasi. Tetap jelek, wah Salafi ya, Salafi Wahabi. Akhirnya apa? Sebagian faksi Wahabi itu ganti nama lagi dengan nama Ahlul Hadis wal Athar. Kalau ditanya, kamu, kita ini Ahlul Hadis wal Athar. Karenanya ustadz-ustadz mereka nama-namanya diganti, diarab-arabkan. Nama-nama ustadznya. Ada ustadz ya. Ada ustadz siapa? Ada ustadz Wahabi namanya Soni. Diganti Abu Husain At-Tuwailibi. Lama-lama ganti lagi, habis bertengkar dengan orang di forum diganti Abu Mahir At-Tuwailibi. Nama aslinya Soni. Lalu ada orang Wahabi dari Solo namanya Waskito. Ditambah Abu Muhammad Waskito. Karena mungkin pernah dengar ceramah saya, namanya diarab-arabkan Abu Muhammad, padahal orang Jawa. Akhirnya di buku terbaru disingkat AM Waskito. Mereka ini lucu kan? Kalau sudah AM kan mirip radio AM, FM.
Pokoknya banyak lah. Ada namanya Ujan di Jawa Barat. Itu namanya diganti Abu Qatadah Al-Atsari. Kita ini kalau dengar namanya, wah ini pasti wajah Arab ini. Setelah ketemu ya wajah seperti kita juga. Waduh, bukan Arab. Ya suka, ya karena ahli hadis ini. Ada lagi di Jawa Barat namanya Doni, diganti Abul Jauza. Karena ada ulama salaf dulu namanya Abul Jauza. Siapa yang enggak terkejut? Wah, ini Abul Jauza pasti Arab. Ketemu ya kayak kita. Waduh. Entah yang di sini Abu siapa yang di sini? Apa? Abu-abu ya. Mereka ini suka abu-abu. Ya karena ahli hadis ini, ahli hadis. Kalau kita bilang pada mereka, karena mereka ini kalau ketemu dengan kita ini ahli hadis Kiai. Saya bilang kalian bukan ahli hadis. Terus kalian ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Mereka ini hadisnya cuma satu, bilang ahli hadis. Kullu bid'atin dhalalah. Semua persoalan dalilnya kullu bid'atin. Enggak ada dalil lagi. Yang kita ini dari kemarin sudah berapa puluh hadis itu. Mereka ini bertahun-tahun ya cuma itu hadisnya. Tauhid dibagi 3, hadisnya kullu bid'atin dhalalah. Nanti kita ini kembali pada Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu yang diambil cuma satu ayat. Yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agama. Tuhan. Ada orang bikin maulid haram. Mengapa? Rasulullah gak pernah bikin maulid kayak gitu. Dan agama sudah sempurna. Kalau gak percaya agama sempurna berdosa. Mengapa? Karena ditegaskan di dalam al-yauma akmaltu lakum. Nanti apalagi semuanya al-yauma akmaltu. Kembali pada Quran, ayatnya cuma satu. Saya ceramah di depan mereka di Solo. Ya memang agama sempurna. Masalahnya otak kamu yang belum sempurna dalam memahami. Ya mereka ini salah memahami sebenarnya. Itu Al-Quran ya. Al-Quran itu yang sering dibawa-bawa. Sudahlah kita ini ikut ulama salaf. Agama sudah sempurna. Kalau hadis kullu bid'atin dhalalah. Apapun tahlil gak boleh, itu haram. Mengapa? Ini perkara baru. Dulu gak ada masa Rasulullah. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Apa saja kullu bid'atin. Lalu bilangnya pengikut ahli hadis. Saya ketemu mereka di Balikpapan. Lah, hadisnya cuma satu. Bilang ahli hadis. Ya, bukan ahli hadis karena begitu. Terus ahli apa Gus? Ahli hadas. Lalu kata mereka, Gus, jangan mengejek katanya. Kita ini gak mengejek, tapi apa adanya. Kalau kamu ini mensyirikkan, memvonis. Kamu memvonis malah. Keterlaluan kalau kamu ini. Kita ini apa adanya. Saya kira itu ya yang kita break ya 15 menit. Wah, terus dulu. Tanya jawab dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kiai, yaitu mengenai tuduhan kesyirikan dalam makna salawat nariyah Kiai. Jadi tadi malam setelah saya membaca dan mencari informasi tentang salawat nariyah di Instagram, ada saja yang mentahzir Kiai dengan keterangan seperti ini Kiai. Mereka berkata
ada beberapa lafaz pada salawat nariyah yang mengandung makna kesyirikan. Yang pertama, allazi tanhallu bihil uqad, tanhallu bihil uqada qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bihil magharibu. Yang itu ke. Ada nanti dijabarkan mereka lagi ke. Bagaimana cara kita menangkal tuduhan syirik? Itu kepada salawat nariyah. Allazi tanhallu bihil uqadu. Sebab Nabi ikatan-ikatan menjadi terlepas. Nabi menjadi sebab terlepasnya ikatan. Yang dimaksud ikatan ini artinya apa? Bisa jadi yang dimaksud ikatan ini kesulitan sebab Nabi. Berarti makna umum atau makna khusus. Yang dimaksud ikatan ini adalah ikatan pada lidah, gagap. Orang yang asalnya gagap lalu tidak gagap. Pertanyaannya, apakah Rasulullah itu memang menjadi perantara sebab terlepasnya ikatan lidah seseorang yang gagap lalu tidak gagap? Iya, betul. Dan itu banyak hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya banyak. Saya menulis buku, ini judulnya Dalil dan Khasiat 5 Sholawat Populer. Di antaranya sholawat nariyah. Di antara kegagapan ada hadis ya di dalam kitab-kitab hadis. Ada sahabat namanya Buhair bin Aqrabah al-Juhani. Ketika masih kecil diajak ayahnya menghadap Rasulullah SAW. Sampai di depan Rasulullah ditanya, siapa itu Aqrabah? Ya Rasulullah, hadza ibni Buhair. Ini anakku Buhair. Bahir, anakku Bahir. Lalu Rasulullah dipanggil, sini, duduk. Siapa nama kamu? Ismi Bahir ya Rasulullah. Namaku Bahir. La, ismuka Bashir. Jangan Bahir. Nama kamu Bashir. Lalu Bahir ini mengadu, saya ini gagap Rasulullah, berbicara gak lancar. Lalu oleh Rasulullah sambil mengusap kepalanya, mulutnya suruh buka. Setelah mangap diludahi oleh Rasulullah. Begitu diludahi langsung fasih lancar berbicara. Ini namanya tanhallu bihil. Ikatan pada lidah menjadi terlepas, menjadi fasih. Dan kata Bashir ini, Bashir bin Aqrabah, dalam perjalanan waktu setelah saya tua, rambut-rambut saya putih, kecuali bagian atas yang pernah disentuh Rasulullah, gak putih, hitam. Berarti tanhallu bihil. Dan kejadian seperti ini bukan sekali. Orang gak lancar bicara bisa bicara. Dan ini tidak hanya terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Setelah wafat juga begitu. Setelah wafat ada ulama besar namanya Imam Sa'duddin Mas'ud bin Umar At-Taftazani. Imam Sa'duddin ini mondok di pesantrennya Imam Adududdin Al-Iji. Imam Sa'duddin ini di antara kawan-kawannya paling bodoh. Di antara teman pondoknya. Kalau Imam Sa'duddin berbicara, kawannya pasti ketawa. Mengapa? Karena bodoh. Tapi orangnya rajin. Suatu ketika beliau sedang belajar di kamarnya, ada orang datang. Sa'duddin, ayo bersaya. Maaf, saya gak bisa. Lah ayo bersaya. Gak bisa, saya ini belajar, saya ini bodoh. Pergi. Setelah itu datang lagi, Sa'duddin, ayo ikut saya. Saya ini belajar. Saya walaupun belajar begini masih bodoh. Kalau saya ikut kamu tambah bodoh nanti. Pergi. Setelah itu datang lagi, Sa'duddin ikut saya. Nah ini yang bodoh siapa ini? Kamu dipanggil Rasulullah. Mendengar dipanggil Rasulullah langsung bangun, ikut orang ini. Sampai di tengah hutan, di tengah pohon-pohon kecil, Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabat di situ.
Ditanya oleh Rasulullah, kamu dipanggil 3 kali gak segera kemari. Saya bodoh Rasulullah, gak ngerti kalau Rasulullah yang panggil. Saya minta tolong, gimana kebodohan saya. Lalu oleh Rasulullah sambil dibaca-bacakan, mulutnya diludahi. Sudah, kamu kembali lagi ke kamarnya. Pulang ke kamarnya. Besoknya ketika Imam Al-Iji mau mengajar, biasanya sebelum mengajar, muridnya yang paling pandai disuruh mengulangi pelajaran kemarin. Imam Sa'duddin angkat tangan, guru, saya yang mengulangi pelajaran kemarin. Kawannya tertawa semua. Ya, coba kamu. Begitu menerangkan, ternyata keterangannya luar biasa. Sampai gurunya menangis. Ini kok berubah? Kata gurunya, kamu bukan Sa'duddin yang kemarin. Dan langsung menjadi asisten gurunya. Imam Sa'duddin At-Taftazani. Kisah ini dikisahkan di dalam kitab Syadzaratul Dzahab fi akhbari man dzahab, karangan Imam Abul Hayy Ibnu Al-Imad Al-Hambali. Sebagian ulama menafsirkan itu mungkin lewat mimpi. Kalau menurut saya bukan mimpi, karena gak ada keterangan mimpi. Mungkin yaqadzah itu. Cuma oleh ulama modern di Al-Azhar ditakwil mimpi, mungkin khawatir ada orang awam yang salah paham. Kadang-kadang hal-hal yang membahayakan awam perlu ditakwil. Kalau kita ini kan walaupun awam kan percaya gitu-gitu. Jadi gak perlu ditakwil, biar tambah mantap. Artinya apa? Rasulullah itu walaupun sudah wafat menjadi perantara. Orang itu pandai ilmu agama. Lalu ilmu ini yang disebut dengan alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Kesusahan-kesusahan menjadi kesenangan sebab Rasulullah. Ini banyak terjadi nih, hadis-hadisnya banyak. Nabi Adam itu oleh Allah diampuni setelah bertawassul dengan Rasulullah SAW. Hadisnya hasan atau sahih. Ketika Rasulullah itu lahir, ya, Rasulullah dibawa oleh Ibu Halimah As-Sa'diyah ke kampung Bani Sa'ad. Ibu Halimah ini asalnya orang miskin, gak punya apa-apa. Setelah kumpul bersama Rasulullah, kambingnya gemuk-gemuk. Padahal waktu itu musim kemarau, sulit cari rumput. Kata Imam Az-Zahabi, hadisnya jayyid, sanadnya jayyid. Berarti tanfariju bihil kurab. Setelah Rasulullah itu masih kecil Rasulullah. Jadi kesusahan-kesusahan yang hilang sebab Rasulullah sebelum diutus itu banyak terjadi. Bukan sekali, 2 kali. Wa tanfariju bihil kurab. Setelah menjadi nabi juga begitu. Setelah menjadi nabi, ada sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pada waktu perang Uhud, matanya kena panah oleh musuh. Kena panah, akhirnya matanya lepas. Dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah, tolong ini Rasulullah, kembalikan. Qatadah, itu buang aja, lebih baik buat kamu. Rasulullah, kalau ini gak kembali, saya ini gak bisa kawin lagi. Saya ini senang menikah Rasulullah. Orangnya ganteng. Dan kalau ada perempuan nganggur, dikawin sama beliau. Itu sahabat. Akhirnya oleh Rasulullah, Qatadah, itu kalau dibuang, kamu masuk surga. Rasulullah, surga itu memang luar biasa. Saya ingin surga, tapi ini ingin kembali biar bisa kawin lagi. Hanya dikembalikan. Setelah dikembalikan, doakan Rasulullah biar masuk surga. Didoakan juga. Dan ini setelah mata ini kembali, dikembalikan Rasulullah. Itu pandangannya lebih tajam, lebih kuat daripada yang sebelah. Itu namanya wa tanfariju bihil. Dan seperti ini tidak hanya terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah sudah wafat, masih banyak kisah-kisah seperti ini. Dulu pada masa ulama salaf,
Ada ulama salaf ahli hadisnya yang seangkatan dengan Imam Bukhari, Imam Yaqub bin Sufyan Al-Fasawi. Ini kisah ini populer dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab Tahdzibul Kamal, dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, dalam Tarikh Dimashq, kitab-kitab lain. Ketika Imam Yaqub Al-Fasawi ini belajar masih muda, sampai di suatu daerah bekalnya hampir habis, berarti harus segera pulang. Di situ ada ulama besar yang sudah sepuh. Karena bekalnya hampir habis, akhirnya belajarnya luar biasa. Kalau siang belajar pada gurunya, malam gak pernah tidur, mencatat pelajarannya, gak tidur. Dapat beberapa hari, tiba-tiba kedua matanya mengeluarkan air, habis itu gelap. Beliau buta, gak bisa melihat. Karena berhari-hari gak tidur. Setelah buta, beliau menangis, sedih. Dalam tangisan dan kesedihan itu, beliau tertidur. Tidur bermimpi didatangi Rasulullah. Ada apa ya, Kum? Kamu kok menangis? Saya ini buta Rasulullah, gimana ini? Bekal hampir habis, mau pulang kampung juga jauh. Dan yang lebih sedih lagi, saya gak bisa mencatat hadis-hadismu. Ya sudah ya, Kum, gak apa-apa, saya bantu. Lalu Rasulullah baca-baca, kemudian diusapkan kepada mata Imam Yaqub. Sudah, kamu setelah ini sembuh, bangun sembuh. Berarti itu watau fariju bihil kurang. Gak syirik itu. Nah, di dalam buku ini lengkap dalil-dalilnya, Al-Quran, hadis, tentang apa namanya, kisah-kisah yang ada di sholawat, kalimat-kalimat yang ada di sholawat nariyah. Dalilnya banyak sekali buku ini. Atau cari di internet tulisan aslinya ya, syarah sholawat nariyah berdasarkan hadis. Itu banyak. Dan setelah tulisan itu menyebar, alhamdulillah, kawan-kawan yang dulunya ragu-ragu dengan sholawat nariyah sekarang baca lagi. Insya Allah kalau Wahabi mau baca ini akan sadar dia, karena dia gak mau baca. Ada Ustadz Wahabi di Malang, setelah baca tulisan saya, dia meralat pendapatnya. Saya bertaubat, dulu saya mensyirikan sholawat nariyah, sekarang gak. Terang-terangan. Karena hadisnya banyak sekali. Ada lagi? Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Habis ini kita break. Menyambung pertanyaan tadi Pak Kiai, hubungan dengan dan halubihul uqad tadi, bagaimana hubungannya atau kita menjelaskannya dengan pertanyaan apa hubungan antara dan halubihul uqad itu dengan bab akidah tentang iradatullah itu tadi, seperti yang diterangkan Pak Kiai kemarin. Itu ya semuanya bersamaan dengan iradah Allah. Tetap iradah Allah semua. Cuma itu menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan baginda Rasulullah SAW. Mengapa? Iradahnya Allah ditampakkan kepada manusia melalui perantara beliau. Iradah Allah semua, tapi melalui beliau. Nah, yang menjadi perantara ini berarti kan mulia kan? Misalnya ada orang ngasih uang sama kita, lah kita ini harus memuliakan orang ini. Mengapa? Karena ini jadi perantara. Kita gak bisa, kamu ini apa, walaupun ngasih uang itu iradah Allah juga. Gak bisa begitu. Karena menjadi perantara. Dan tetap iradah Allah. Ada lagi? Terakhir, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kiai,
syair Al-Utbi yang berada di dekat makam Nabi. Yang pertanyaan saya adalah, apakah mereka para Wahabi ini tidak menghapus, mereka kan anti dengan peninggalan-peninggalan atau bisa jadi terjatuh ke dalam kesyirikan. Apakah hubungan syair Al-Utbi ini dengan Nabi SAW? Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang syair Al-Utbi itu diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis dan di dalam kitab-kitab tafsir. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika menafsirkan ayat walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ini kan hadis tentang ziarah tabarruk kepada Rasulullah SAW. Seandainya mereka ketika melakukan kezaliman, bermaksiat, lalu datang pada kamu, beristighfar kepada Allah dan Rasul mendoakan, maka mereka akan menjumpai Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Artinya apa? Kita ini kalau ada hajat, terutama hajat istighfar, datang ke makam Rasulullah. Ini dalilnya tabarruk. Kemudian terjadilah kisah Al-Utbi itu yang datang ke makam sambil bersyair, kemudian minta ampun kepada Allah, setelah itu pergi. Lalu ada orang yang bermimpi Rasulullah itu sudah diampuni oleh Allah. Nah, oleh Wahabiyah yang macam-macam itu dibilang itu dhaif, itu gak bisa dipakai. Itu alasannya. Kalau kita dipakai, mengapa? Itu bukan dalil. Dalilnya ayat Al-Quran tadi. Itu hanya istiqnas. Istiqnas itu artinya tambah mantap. Hanya tambah mantap aja. Berarti dengan kisah itu istidlal, ya, pengambilan dalil para ulama fuqaha sejak dulu dengan ayat itu berarti ya benar dan diamalkan oleh umat Islam. Jadi seperti itu. Kalau Wahabi menolak pada itu. Kalau kita nggak menolak, itu para ulama ahli tafsir, ahli hadis meriwayatkan. Karena kita ini ikut Al-Quran, ikut hadis seperti yang ditafsirkan oleh para ulama salaf dan ulama-ulama yang saleh. Kita ikut itu. Wahabi ya gak ikut memang. Ikut mana? Ya gak ikut mana-mana, bikin tafsiran sendiri. Coba Wahabi ya, kalau berdalil itu pasti antara dalil dengan yang didalilkan gak nyambung. Saya ini berkali-kali ketemu mereka, gak ada hubungannya. Saya ini pernah ya, ini cerita terakhir, tahun 2009 saya diundang ke Denpasar, mau debat dengan Salafi di 15 tempat Wahabi. Ternyata banyak yang lari, dicari ke rumahnya gak ada. Kita ini kalau karena ingin ketemu sama Wahabi sampai dicari ke rumahnya gak ada. Takut sama kita. Akhirnya ada yang datang. Malam terakhir di Denpasar yang datang, bicara tahlil. Apa kata dia? Menurut kami tahlil itu haram. Loh, siapa yang mengharamkan? Al-Quran. Mereka langsung bilang Al-Quran. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran ada ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling banyak, siapa yang paling bagus amalnya di antara kamu. Lalu kata dia, nah ayat ini, spirit dari ayat ini pada kita yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Lah orang tahlil itu maunya kan banyak-banyak zikir, itu gak betul karena gak bagus. Nah, kan gak ada hubungannya sebenarnya. Saya bilang sama dia, Bapak, dalil seperti itu kan gak nyambung. Karena antara banyak dengan bagus ini bukan perlawanan. Ayat itu spirit agar kita paling bagus amal. Maka bagaimana kebalikannya, kita meninggalkan amal yang jelek.